Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami sungguh merindukan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari engkau yang rindu akan Tuhan sama-sama berkata, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari datang menyembah Tuhan. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Bapa, karena Dia yang mengurapimu, Dia yang menolongmu. Kami sangat mengasihimu, Tuhan. Haleluya. Oh,
Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindu, yes, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami sungguh merindukan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
Mari engkau yang rindu akan Tuhan sama-sama berkata, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Terima kasih. Iya. Selamat Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami memulai ibadah kami serahkan roh jiwa kami. Biarlah kami semua Tuhan pada pagi hari ini boleh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teruskan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
masih hidup, bukan masih baru. Biarpun kita sudah, misalkan kita sudah tua, hanya bisa berdoa itu juga apa? Melayani Tuhan, mendoakan orang-orang atau hamba Tuhan yang pelayanan itu juga pelayanan. Selama masih hidup, kita masih hidup, kita mau melayani Tuhan. Pujian kita sungguh membuat kita, ya. Saya secara pribadi, saya selama saya masih hidup, saya ingin melayani Tuhan. Kita akan pujian sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku, saya serahkan ke Pak. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hanya firman-Mu yang dapat menciptakan hidup kami yang baru. Tanpa firman-Mu kami akan mati bersama dengan kuasa kegelapan dan roh jahat dan najis itu. Terima kasih pagi ini Tuhan berbicara lalu dengan Tuhan kami. Jadikanlah kami teringat seorang murid yang mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, tenangkan segala suara, segala kuasa kegelapan, roh najis, roh kegelapan, roh pemberontak, kami patahkan dan hancurkan Tuhan. Dengan Tuhan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus keluar dari ruangan ini. Hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah mengalami Roh Kudus, hidup kelahiran baru, tetapi apa? Mereka gagal mencapai destiny. Karena ada roh penyakit kali ini. Saya 34 tahun ya, tahun ini. Tapi belum mencapai maksimum, belum mencapai destiny yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Kenapa? Saya baru sadar ternyata roh itu selalu mengganggu dan mencekal saya untuk mencapai destiny Tuhan. Dan bolak-balik kalau ambil siklus itu, jadi itu naik turun, ini terus naik turun, gelombang terus. Dan itu baru saya sadar ketika bulan November kemarin, saya baru sadar. Nah, bayangkan 33 tahun lalu, kamu mencapai destiny itu, dan itu saya menangi dan saya harapkan. Hari-hari ini kalau ada konten anak saya harus share itu tentang 2 pagi doling, 2 keliling. Kenapa? Saya pernah ketika awal saya bertobat, saya membaca satu buku ya, buku Bila Allah Melangkah ada di Surga. Dan buku ini luar biasa. Kemarin saya survei sekali ke buku menurut saya tidak menemukan lagi buku itu. Bila Allah Melangkah dari Surga, ada tahun 50 tahun di Wales, di Inggris Raya itu terjadi pertobatan massal yang luar biasa. Tidak ada nightclub, diskotik, tutup semua. Penjara tutup, polisi kabur. Bayangkan, di Wales ketika orang ini tersadar paling kegerakan Allah yang luar biasa, manusia disadarkan dosa dan mereka mencari Tuhan. Gereja penuh waktu itu. Luar biasa. Kenapa? Ada orang yang membayar harga. Mereka berdoa siang malam 13 tahun mereka berdoa sama Tuhan tidak memulihkan Inggris Raya itu. Dan apa yang terjadi? 50 tahun saudara. Bayangkan. Luar biasa. Saya cari buku, saya belum menemukan buku itu. Demikian itu ketika 1876 ya, seorang tokohnya ini lahir, Evan Roberts ya, kalau ada cari buku Evan Roberts ya, di Wales. Ada bukan ada wajahnya. Bagaimana kisahnya seorang anak muda ini terjadi tahap biasa. Jadi praktik yang luar biasa, gerak rohani di abad 19. Kemudian ketika memasuki tahun 1906,
Ada satu peristiwa yang terbesar dan pergerakan Pantai Kosta sampai hari ini. William T. Seymour, seorang kulit hitam, ayah bapaknya, nenek moyangnya seorang budak dari Amerika bawa ke Amerika. Jadi budak William di sana ketika sangat perbudakan di Amerika. Kalau sudah baca sejarah Amerika itu sangat kegelapan dan perbudakan. Nah, turunannya ini William T. Seymour itu seorang yang mengalami Tuhan. Dia merupakan tokoh pergerakan Pantai Kosta. Kalau tahu gereja Pantai Kosta, yaitu mulainya 1906, di mana itu PK Kansas di Amerika di Los Angeles. Azusa Street, kalau ada cari Google, Azusa Street, kandang kuda. Anda pasti menemukan satu peristiwa kegerakan yang luar biasa juga, di mana orang berbahasa roh, bergosok langit, bila rama-rama tentang berbahasa roh. Dan zaman itu belum ada berbahasa roh. Ya, sejarah itu belum ada. Dan ketika pergerakan itu, kalau orang mencapai menyampaikan firman pada zaman itu, langsung kalau bukan Tuhan yang suruh turun. Ada bukan Tuhan yang suruh turun. Tapi itu, dan itu keterangannya itu yang dibawa oleh Wastuk itu di EP Jalan Suci, tempat beliau ibadah dengan saya dulu ya, di Jalan Suci. Itu ibadah dalam roh. Ibadah dalam roh itu ibadah yang tidak diatur oleh waktu, ya, oleh ruang, di mana saja, kapan saja, terserah. Itu ibadah dalam roh. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan kebenarannya di Yohanes pasal 4 ayat 24 ini. Ketika perempuan Samaria berkomplain sama Tuhan, Tuhan, bukankah dulu nenek moyang kami menyembah di gunung Gerizim ini, tapi engkau bilang di Yerusalem orang menyembah. Yesus bilang bukan di Yerusalem, bukan di gunung Gerizim ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran akan tiba saatnya. Sekarang sudah tiba waktunya. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang Samaria ini. Anda tahu orang Samaria ini siapa? Tahu? Anak-anak tahu orang Samaria. Sudah punya 5 suami ya. Kan ya. Itu kacau balau. Suami kamu tangannya kacau balau. Tapi secara jasmani sebenarnya itu orang Yahudi tapi belesteran, Yahudi campuran. Kalau saya tarik secara rohani, perempuan ini dia perempuan yang kalian cari. Ya. Mungkin begitu, tapi kalau Anda cari secara jasmani, benar. Dia punya 5 ilah sebenarnya. Ya. Kalau Anda suka dengar Bapak Murdena menjelaskan tentang 5 ilah orang Samaria ini. Ya, betul juga ya. 5 suami, 5 ilah. Tapi kalau secara rohani, ya itu perempuan juga kalian cari. Nah, Yesus berkata para perempuan itu tiba waktunya orang menyembah dalam program itu kebenaran. Artinya akan tiba bukan di Yerusalem, tetapi di mana saja, kapan saja, tidak tergantung waktu, jam berapa ke terserah. Di mana Roh Kudus menggerakkan Anda untuk menyembah Tuhan, Anda berdoa. Jadi kekristenan itu tidak ada jadwal tertentu, tidak ada ini dulu, nggak ada. Begitu saja mengalir kayak berkata oleh Boyo di Jalan Suci. Dulu kami masih yang masuk Tuhan, pada sekali. Karena di Jalan Suci jadi gereja. Kalau dulu yang masuk Tuhan baru lingkaran itu baru udah. Siapa yang Tuhan suruh ngomong? Kalau nggak suruh jangan ngomong. Nanti disuruh berhentikan. Itu dulu. Ya. Oke, saya tadi malam ya baca kitab yang dulu tuh. Saya tiba satu baca kitab, saya kali baca. Saya buka di 112. Saya pikir, ini luar biasa. Sama seperti di Mazmur pasal 1 3 minggu yang lalu. Mazmur pasal 1 3 begitu. Tapi Bapak baca Mazmur 112. Nanti mungkin saya akan bahas untuk pencetak itu nanti ketika konotasi yang ada. Konotasi kita semua kumpul, nanti kita buat satu gerakan luar biasa. Nanti anak-anak seperti beliau doakan ya, sehingga mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan yang luar biasa dan Anda hati-hati. Dan Anda harus belajar. Oh Pak, itu bukan saya Pak. Jangan. Kalau Anda baca
Raja Daud. Tahu ya? Itu usia berapa sih dia? Usia 16 tahun dia mengalami Tuhan. Ya kalahkan Goliat itu usia 16 tahun ya. Goliat itu tinggi besar, seorang tentara dari Filistin. Dia usia 16 tahun dan pada waktu itu orang-orang Raja Saul dan tentaranya mengalami ketakutan yang luar biasa ketika diancam oleh Goliat itu. Diancamkan dia. Dia bilang, siapa yang dari pasukan Israel? Ayo satu. Goliat itu tinggi besar. Enam masta itu namanya jengkal ya. Gak hasil. Tinggi besar. Semua dipakai alat perang. Dan dihinakan. Alkitab berkata, Raja Saul dan pasukan Israel ketakutan. Nah, Daud disuruh ke situ. Ketika Daud mendengar cemooh, apa yang Daud katakan? Siapa juga yang orang tidak bersunat ini? Anda tahu, bersunat itu hanya orang Yahudi. Ada lain bangsa apapun di sini yang bersunat itu orang Yahudi. Karena itu perjanjian Allah dengan Abraham yang moyang mereka. Ya, di luar orang Yahudi itu bangsa tak bersunat. Kamu kita tak bersunat. Bangsa apa katakan? Kayak bahasanya bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak berjebak berhala. Itu di luar Israel, dan orang bersunat itu hanya orang Israel. Dan mereka cuma orang Israel, mereka punya perjanjian. Di luar itu tidak ada. No, ya, oke, itu. Nah, ketika itu namanya Daud kesal sekali itu apa dia bilang? Dia mulu itu bangsa tak bersunat itu. Kurang ajar mencontohkan barisan Allah yang maha dahsyat. Ya, kita tahu Daud itu kenapa? Daud dilatih Tuhan kan? Daud dilatih Tuhan kan? Dilatih Tuhan. Gak mungkin dia dilatih Tuhan tiba-tiba muncul di dalam perang kalau boleh. Enggak lah. Anda baca Alkitab. Dia itu mengembalakan 2 ekor domba. Dia katakan, kalau ada singa menergang domba itu, tak ada dijenggot dia. Udah, pakai dia. Itu Daud luar biasa. Dan kalau singa itu dia tahu prestasinya. Dia kan katakan dia habis itu keluar dia tarik itu Pak diuji. Siapa yang mati dia? Elohim Yahweh. Kasih itu mati dia. Kenapa Daud dilatih? Anda harus baca sejarah itu. Ketika Allah itu Nabi Samuel pada waktu itu kesal sama Raja Saul karena Raja Saul itu pasti itu penjekal itu siapa? Roh Amalek. Orang Amalek itu bunuh sama Saul. Nah ini nanti saya bahas nanti pada saat kasih roh penjekal. Kalau dulu dia satu bangsa, sekarang dia menjadi roh, dan itu yang mencekal anak Tuhan untuk tidak mencapai seninya. Pada anak Tuhan luar biasa, mereka berjalan dalam roh dan kebenaran. Tidak ada satu kuasa yang lain bisa menghalangi mereka. Roh ini yang dia memanfaatkan kelemahan dalam kehidupan kita. Apa kelemahannya? Yuk, Daniel. Apa kelemahan saya? Apa kelemahannya Pak? Gimana? Apa kelemahannya Yuk? Itu yang dibawa oleh roh itu, roh Amalek. Dan dia mencari lain apa? Beliau kesal sama Tuhan. Kenapa aku begini? Kok Tuhan dengan waktu? Dan dia cakap, Tuhan gimana ini Tuhan? Nah, menurut sama Tuhan. Dan siapa? Tak jadi berkat Tuhan dulu. Saya ketika mendengar itu, Tuhan, gila. Nah makanya dengan itu, so saya tambah naikkan striker, naikkan gedung saya, tak ada orang. Ayo sekarang serang dan perang bisa. Nah ada baca dalam kita, ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, itu pasukan. Tuhan katakan, kamu menjadi pasukan yang besar, akan keluar dari Mesir, keluar dari dunia. Kalau gereja keluar, orang yang keluar dari dunia, dari kehidupan dunia yang benar dia keluar. Nah, orang Israel keluar dari Mesir, dicegah sama orang lain, sama orang lain. Nanti kita akan bahas informasi. Ya Pak, kalau dibaca tadi Mazmur 112. Itu bacaan saya paling baik. Tidak salah. Mereka sebab bukan Mas. Bahagia orang benar. Berbahagia orang benar. Haleluya. Haleluya. Bahagialah orang yang taat akan Tuhan, Ya. yang sangat suka kepada segala perintahnya. Suka segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi.
Terus selamanya terus Pak. Di dalam gelap terbit terang yang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, Ya. muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang benar itu mengingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, Dia tidak tahu kalau hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. kepada Tuhan. Nah, luar biasa. Hatinya teguh, ia tidak takut, Tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Oh, saya baca itu kaget. Loh, Tuhan, bukankah yang dicari manusia di dunia ini siapa sih? Els, yang dicari manusia di dunia ini apa? Harta dan benda. Kita bilang itu apa dunia? Coba baca. Yang dicari manusia itu kan? Apa kan? Kayak berapa tadi? Kayak berapa yang 3 beda kan? Harta dan kekayaan itu loh. Itu dicari oleh orang. Dicari oleh bangsa-bangsa itu. Kalau kita Yohanes 3 ayat 6 ya. Iya, Yohanes 3 ayat 6. Yohanes pasal. Cari dulu kerajaan Allah itu mati sol. Yohanes 3 ya. Mati pasal 3. Cari dulu kerajaan Allah yang kebenaran. Maka semua yang kita tambahkan kepada untuk ayat pertobatan saya itu. Ayat pertobatan. Ayat itu buat saya bertobat. Ayat itu buat saya penasaran dengan Tuhan. Tuhan, kalau orang mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semua itu ditambahkan kepada orang yang mencari Tuhan. Saya ketika baca ayat itu takut saya. Lalu apa kerajaan Allah? Nah itu saya sudah cari sama saya. Nah itu dia. Yang dicari manusia itu harus benda. Kalau kalian berkata apa? Apa tadi Pak? Orang begitu. Apa? Ada di rumahnya. Orang apa itu? Orang benar kan? Orang benar. Siapa orang benar itu? Ya. Alkitab berkata Roma 3 ayat 23, semua manusia telah jatuh di dalam dosa karena kehilangan kemuliaan. Tidak ada orang benar ini. Tidak. Tapi syukur bagi Tuhan. Sebenarnya pembahasan kita tahun lalu luar biasa. Manusia yang ada ini kan bukan manusia yang ada Allah. Ya enggak, bukan. Manusia yang ada ini bukan manusia rancangan Allah, bukan. Kalau manusia seperti ini diteruskan, Anda tidak bertemu dengan Yesus. Iya, Ibu bilang tadi, teori konspirasi sedang di depan pintu. Teori konspirasi itu apa sih? Antikristus. Ya, itu aja. Teori konspirasi itulah antikristus akan tampil. Dan itu yang saya doakan tiap hari. Ada 3, ada 4 yang saya doakan. Binasa kecil, roh Persia, roh penyesal, roh pembinasa kecil. 4 roh ini ditiupkan oleh antikristus luar biasa untuk menyesatkan manusia di seluruh dunia. Kalau kita jadi orang itu yang bisa membuat Tuhan lawatan turun atas bangsa ini. Aku melihat putra dan putri generasi ini Tuhan dilarang oleh Kau seperti membuat lalat dibalas. Orang polisi-polisi itu tidak ada orang kacau, tidak ada pertengkaran, tidak ada orang berkelahi, tidak ada kejahatan. Kenapa? Orang rindu cari Tuhan, orang mengalami Tuhan, gereja penuh gereja. Tuhan aku rindu loh. Curahkan sebelum konspirasi turun dengan dunia ini. Tahan di dalam nama Yesus. Antikristus tahan di dalam nama Yesus. Ada roh keperkasaan, roh damai sejahtera, roh lawatan Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh takut akan Allah, roh kesalehan turun dengan bangsa. Dengan setiap hari saya sebutkan Tuhan lawan bangsa Tuhan. Dari Salman sampai Merauke itu tahan di depan roh Persia, roh Persia, menyesal, roh binasa kecil, antikristus. Engkau belum bisa. Dulu mengacaukan anak Tuhan sebelum
anak-anak Tuhan mulai menyelesaikan rencana Allah bagi dunia. Gereja Tuhan harus dewasa, memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan, harus selesai. Yaitu apa? Dari timur ke barat akan membawa berita yang lurus. Berita yang lurus itu berita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sampai di tengah-tengah orang Israel. Alkitab berkata, belum sampai kamu memiliki kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Waktu ayat itu saya baca, saya kata Tuhan, masa sih anak manusia sudah datang untuk selesai pemeriksaan manusia sudah datang. Ternyata peristiwa hari ini bukan zaman itu. Saya tadi baca Tuhan luar biasa. Orang Israel menerima Tuhan Yesus. Jangan kamu salah. Secara nasional Israel itu mereka masih percaya pada Tuhan Musa. Mereka agama Musa, percaya Yesus. Tapi sebagian besar, ya satu sebagian orang Israel tidak percaya Yesus. Kalau Israel tidak percaya Yesus, Injil nggak sampai sini tuh. Ya, Injil nggak sampai sini. Tapi karena orang Israel tidak percaya Yesus, maka Injil sampai di sini. Dan itu kita hasil pemberitaan siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus Injil telah sampai ke mana? Ujung bumi. Ada baca di dalam rumah yang saya tidak persiapkan lagi. Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi sama. Waktu itu negara yang dikuasai zaman itu bumi ini seluruh dunia ini dikuasai pemerintahan Roma dan ujung bumi waktu itu Roma. Dan termasuk Indonesia di ujung bumi. Nah sekarang ujung bumi di mana? Di Papua Solo. Ujung bumi. Nah, Alkitab berkata dari timur dari ujung bumi ini akan kembali ke Israel. Kalau Injil, orang Israel sudah terima Injil, selesai Injil. Itu kita perlu lihat. Kalau orang Israel sudah terima Yesus, selesai Injil, habis. Makanya sebelum pas saya terima Yesus, ayo anak-anakku berbicara dengan Tuhan. Usia 18 tahun, kalian seperti Raja Daud. Raja Daud berbicara dengan Tuhan. Bahkan Raja Daud ketika selesai itu dia masih 13 tahun. 13 tahun berperang sampai ketika dia mau dilatih jadi raja. Anda baca di antara Siklap, kalau sebuah baca di Siklap, ini orang Amalek ini juga datang mengganggu. Kalau Anda baca sejarah itu, saya waktu masih saya pikir apa sih di Siklap? Ternyata setelah Siklap itu Saul meninggal, Saul meninggal nanti kemudian Raja Daud akan jadi raja. Nah, sebelum dia Miroim, Anda bayangkan dulu. Dia menghalangi destiny Daud untuk menjadi raja. Anda tahu ketika itu seluruh pasukan itu, mereka waktu berperang melawan istri, bawa anak, waktu itu ada 600 orang yang ikut Raja Daud. Dan ketika Raja Daud itu mau dia mau tentara Filistin perang dengan Israel, orang Filistin katakan Raja Filistin, jangan ikut Raja Daud. Orang Daud jangan biarkan orang Filistin tahu. Daud pulang, ketika Daud pulang sampai ke Siklag. Ketika Daud sampai ke Siklag, ternyata orang Amalek kurang peradaban. Tempat kemah mereka, istri anak mereka semua harta mereka dibawa ke Amalek. Waktu itu Daud nangis sama Tuhan. Daud berkata, Tuhan, bolehkah aku mencari dia? Masih dapatkah aku mencari mereka? Apa yang dia katakan? Tuhan katakan, kejarlah roh dalam dia. Roh itu, roh Amalek. Nah setelah itu Daud jadi raja. Oke, lanjut lagi Pak. Baca. Jadi dalam dan di belakang ya. Di ayat-ayat dari Mazmur pasal 112 itu. Ya. Ayat 9. Ya. Yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, dan yang tetap mengurus
2 Korintus 6 ayat 4 ya. 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4. Oh, 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Ya. Sebab Allah yang telah berfirman, Ya. dari dalam gelap akan terbit terang. Terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, Ya. supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Ya. yang nampak pada wajah Kristus. Wah. Oke. Dalam hati manusia. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Apa yang luar biasa itu? Ketika menerima Yesus, ada Tuhan. Ya. Berapa sih kalau ada sedikit? 2 Petrus 1 ayat 19 Pak. Dengan demikian, Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. para nabi, Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap gelap, sampai fajar menyingsing sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. hatimu bintang timur lagi, bintang timur lagi perayaan orang-orang majus di Indonesia mana? Bintang timur, ya bayangkan dari Irak Solo, bintang dari Iran, mereka datang ke Israel, dipimpin oleh bintang timur, luar biasa pada juga, ya, pada juga dua bintang. Nah bayangkan, orang Israel punya kepentingan dengan Kristus yang lahir di kandang di Betlehem, tetapi mereka tidak menyembah Tuhan gerak orang majus itu. Dari timur mereka datang, mereka berjalan berbulan-bulan menembus padang gurun yang dingin dan pekat sampai mereka di Yerusalem. Kalau kita berkata mereka bentar-bentar tersesat kepada istana Herodes. Aduh luar biasa. Kenapa? Saat Yesus lahir kok aja Herodes memerintah. Lo tahu? Itu membuat kita digenapi. Ketika orang Israel minta raja, maka Tuhan bilang, aduh, Samuel sedih sekali. Padahal Elohim Yahweh itu raja mereka, Yesus itu raja mereka. Tetapi ketika orang Israel minta raja, Tuhan bilang, kalau kemudian, nah apa yang terjadi? Pada 400 tahun kemudian, ketika Mesias lahir, yang harusnya menjadi raja Israel, yang jadi raja ternyata siapa? Subal Malik itu. Raja Herodes itu Subal Malik, saya hukum. Ketika ampun Tuhan deh. Orang mati gak berapa. Raja Herodes keturunan Edom. Edom itu keturunan Esau. Amalek itu anaknya Esau. Ternyata Raja Herodes sempat mencoba orang Israel. Yang nanti kita akan dibuka. Oke, sampai itu tadi kita dalam kegelapan. Hatimu masih gelap kan? Hatimu masih gelap. Terima Tuhan Yesus, terima urapan Roh Kudus, berjalan dengan Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus. Kamu menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang luar biasa kalau berjalan dengan Tuhan. 13 tahun enggak sedikit singkat. Daud dihajar Tuhan 13 tahun. Yusuf diurapi Tuhan ketika dia memakai baju apa namanya? Jubah yang maha indah. Nanti kita bahas jubah maha indah. Itu juga berapa? 16 tahun. Ya, 17 tambah 13 tahun juga. 13 tahun dia menjadi perdana menteri di Mesir. Umur 30 itu merupakan kedewasaan yang penuh bagi anak Tuhan. Ya, saya baca bukunya Robert Liardon. Anda tahu Robert Liardon? Itu tokoh pergerakan karismatik di Amerika. Dia usia 8 tahun. Ketika neneknya melatih anak usia 8 tahun cari Tuhan, belajar dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ketika usia 8 tahun dia diambil ke surga dengan Tuhan Yesus. Dan di sungai kehidupan dia bermain air dengan Tuhan. Ketika usia 8 tahun, usia berapa? 30 tahun ternyata. Aduh,
luar biasa. Ternyata usia jasmani kita berbanding terbalik dengan usia rohani kita. Bisa saja saya usia sekarang 58, tapi rohani saya masih SMP. Saya ini dari mana? Saya terus sama nenek ini, sama teman lain. Loh, Tuhan itu masih SMP, Tuhan. Kenapa itu masih SMP? Roh pencegahan tadi itu, pencegahan saya bertahun-tahun. Saya tidak mengerti. Saya pernah terhilang 6 tahun, 6 tahun terhilang. Mungkin juga tidak tahu. 6 tahun saya terhilang, mencapai 2 kalimat. Tapi syukur tak punya anak. Gila, 6 tahun saya diketahui oleh setan saya. Ketika saya tertawa pagi-pagi, saya pernah terjatuh. Syukur saya tidak punya anak. 6 tahun saya berikan kamu. Padahal saya punya itu. Ketika saya sedang berdoa untuk kegeran rohani di SMK 3 Palu waktu saya melayani itu anak-anak banyak sekali datang. Dihancurkan setan roh balik itu. Tuhan, saya tidak bisa berdaya. Tapi seorang bodoh ini, gila, saya 6 tahun. Saya bilang 6 tahun kalau kata Yesus tinggalkan kau. Tinggal. Saya nikah lagi dengan anak istri saya sekarang yang punya anak 3. 6 tahun. Makanya hati-hati bergaul yang cewek, yang cowok, hati-hati. Saya ini masih perangkap mengucapkan 2 kalimat gendeng gitu. Luar biasa. Saya pagi-pagi diketawain sama saya tadi. Oke, Pak, Pak Iman, saya selesai dulu. Nanti kita sambung lagi. Saya sampai situ aja. Mari anak-anak tidak punya pilihan lain, berbicara dalam Tuhan. Kalau berbicara dalam Tuhan, dalam kebenaran, Anda pasti mendapatkan petunjuk dari Yesus Kristus. Untuk saya selesai. Sambil persembahan nanti ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Bila firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Bila anak Tuhan boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Pada akhir zaman banyak pedesaan-pedesaan yang terjadi Tuhan. Kuatkan dan sembuhkan kami Tuhan. Melengkapi kami dengan kuasa Tuhan. Melengkapi kami dengan hikmat Tuhan. Sehingga kami bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pakai Pak Sony lebih heran lagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan serahkan anak-anak ini Tuhan dalam pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan punya hikmat manfaat yang daripadamu. Anak-anak boleh belajar dengan baik Tuhan. Biar nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Pakai sekolah kami SMK 1 yang memberikan kesempatan kami untuk beribadah Tuhan, mungkin membesarkan nama Tuhan. Pakai kepala sekolah, staf dan sebagainya Tuhan. Guru-guru yang lain Tuhan. Juga Tuhan, pakai mereka Tuhan. Supaya kami boleh bebas untuk memuji dan membesarkan nama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kudus. Kami serahkan doa kami yang